ya. Iya, betul sekali. Ya, baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan bergabung bersama Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Insya Allah beliau sedang melaksanakan sholat Isya ya, karena beliau langsung live dari Medan, dari kediamannya di Medan. Di Medan. Insya Allah pada pukul 20 lebih 10, insya Allah sudah bergabung bersama kita. Ya. Ini adalah kajian kedua ya, Kang Nasrun ya? Ya, ini adalah kajian kedua. Kalau kemarin kita membahas amalan-amalan penolak bala ya di tengah musibah yang terjadi di negara kita, tidak hanya di negara kita ya, tapi juga di seluruh dunia. Ini tengah melanda, apalagi khususnya bagi kaum muslimin, di mana sangat berpengaruh sekali ya Daru, ya, dengan Iya, betul. beberapa ya, hampir semua masjid mungkin yang memang sudah masuk zona merah itu tidak bisa menyelenggarakan sholat jamaah, sholat Jumat juga tidak bisa menyelenggarakan. Betul sekali. Tentu saja menjadi harapan bagi kita semua, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini wabah ini segera hilang sehingga kita bisa menikmati bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah kita berdoa bersama-sama ya, sahabat-sahabat semuanya. Dan insya Allah sedikit informasi, malam minggu kita akan ada kajian lagi ya, insya Allah bersama siapa ya? Boleh kita kasih tahu sekarang? Insya Allah bersama Babe Haikal ya. Di malam minggu seperti biasa jam 20.00 kita akan bersama-sama Babe Haikal ya. Oh, mohon maaf nih bisa di stop. Mohon maaf. Ya, insya Allah pada malam minggu nanti kita akan bersama Babe Haikal ya. Insya Allah akan membahas stay di surga. Apa ya? Saya lupa lagi temanya Pak Kang Nasrun, kalau boleh tahu. Temanya itu tinggal di surga, kalau nggak salah. Tinggal di surga. Tinggal di surga. Tinggal di surga. Baik. Ini tema yang membuat kita penasaran sebetulnya, Daru ya. Iya, betul sekali. Karena kita semua tentu saja menjadi impian bagi kita semua untuk bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali. Dan kenapa kita ngambil tema ini? Ya, sekarang kita sedang ramai tentang tinggal di rumah. Nah, sekarang kita coba tinggal di surga, insya Allah. Bagaimana nih tipsnya? Betul sekali. Menjadikan rumah kita itu sebagai surga. Insya Allah. Baik, sudah bergabung sekarang sudah ada 45 peserta ya. Dari tadi mungkin ada yang masuk, kemudian ada yang keluar juga karena mungkin sinyalnya agak bagus ya. Insya Allah. Baik, silakan Kang Nasrul. Nah, di beberapa daerah mungkin bagian Sumatera itu baru selesai sholat Isya, Daru. Jadi iya, betul, ada beberapa yang ada bergabung ya. Iya, insya Allah. Baik, silakan Bapak Ibu jamaah kajian ngopi ya, ngobrol perkara iman pada malam hari ini. Silahkan share sebanyak-banyaknya link untuk join kajian pada malam hari ini. Insya Allah semakin banyak kita nge-share, insya Allah semakin banyak kita menjadi bagian yang memarketingkan kajian ini. Dan insya Allah karena ini bagian daripada menebarkan kebaikan ya. Iya, betul sekali. Saya ingin sedikit ngabsen nih, Kang Nasrul nih. Ada Kang Dadan Sohendar ya. Apa kabar Pak Dadan? Alhamdulillah bisa bergabung ya. Ada Devri Mendra, ini mana ya? Dari mana nih? Oke, ada juga Dian, kemudian ada Robiatul Adawiyah, ada Abu Azalia, ada Dedet Supriyanto ya, ada yang dari Cimahi juga. Dari Cimahi ada Dian. Mana lagi Kang Nasrun? Boleh disapa? Ya, ini ada Pak Nandang Cahya, kemudian juga ada Bapak Iden Sarif Hidayat, kemudian juga ada Bapak Ibu Maria Wiastuti, Ibu Siti Aziza, ya, dan masih banyak lagi ya, Daru ya.
Iya, betul sekali. Alhamdulillah banyak sekali yang bergabung pada malam hari ini. Oke, baik. Dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kajian ini terselenggara berkat kerjasama. Yang pertama ada Yayasan Harapan Amal Mulia, kemudian ada Human Initiative, kemudian ada Katasuna, ada Akeno, dan juga diinisiasi oleh kakak organizer. Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah beberapa saat lagi kita akan bergabung bersama guru kita, Kiai Haji Tengku Zulkarnain yang langsung live dari Medan. Ya, insya Allah kajian ini kita rekam dan mudah-mudahan secepatnya kita akan upload di YouTube ya, channel kita yang mudah-mudahan ini bisa ditonton ya, insya Allah. Kak Ibu. Iyo Kak Ibu telepon wak dan ke. Kak Ibu telepon dan sedang nongewiritan di apa? Ya, baik. Ini juga ada saudara saya nih yang baru bergabung. Ada Kang Agus baru masuk. Baik. Silakan Kang Nasrun, boleh dilanjut. Ya, Daru ngobrol-ngobrol lagi mengenai tema kita ya. Bagaimana, ya saya ulangi lagi bahwasanya memang di tengah wabah ini hikmahnya adalah kita bisa menjadi lebih dekat dengan keluarga. Tentu saja untuk menjadi dekat dengan keluarga, bagaimana kita bisa membina keluarga, teladan kita adalah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau sangat-sangat sukses dalam membina keluarganya, dalam membina istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Maka dari itu, insya Allah nanti kita akan mendapatkan ya tips-tipsnya bagaimana Rasulullah itu dalam membina keluarganya dari Ustaz Tengku langsung. Baik. Karena beliau insya Allah sebagai Wasekjen MUI, juga seorang ulama yang sudah berpengalaman dan juga memiliki wawasan ilmu yang sangat luas, insya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, silahkan Bapak Ibu untuk mengetikkan nama, kemudian asal, dan juga nomor handphone ya. Insya Allah nanti ada informasi-informasi yang berkaitan dengan kajian online ya, insya Allah. Di menu chat, jadi silakan Bapak Ibu diketikkan nama, kemudian asal, kemudian nomor handphone, silakan diketik di chat Bapak Ibu. Untuk sementara waktu, untuk mikrofonnya sementara kita mute dulu ya Bapak Ibu. Insya Allah beberapa saat lagi Kiai Haji Tengku Zulkarnain akan bergabung bersama kita. Nah, barusan sudah ada. Baik, sudah ada konfirmasi. Ya. Ustaz Tengku sudah akan masuk dan sekarang sudah 57 peserta ya Kang ya. Alhamdulillah terus meningkat ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Bapak Ibu ketikkan nama, kemudian asal dan juga nomor handphone ya. Insya Allah kita akan memberikan informasi terkait dengan kajian-kajian online ya, selama kita menjalankan work from home ya, selama kita mengkarantina diri kita sendiri di rumah ya, insya Allah kita akan terus berbagi. Ya baik. Dan kami informasikan acara ini pada malam hari ini, alhamdulillah terselenggara berkat kerjasama Yayasan Harapan Amal Mulia, kemudian Human Initiative, MIM, kemudian Katasuna, dan juga Akeno. Dan insya Allah, dan alhamdulillah juga diinisiasi oleh kakak organizer. Baik, sudah semakin banyak ya pesertanya. Ya, betul. Alhamdulillah sudah semakin banyak. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama guru kita, Kiai Haji Tengku Zulkarnain, yang langsung live dari Medan. Dari Medan ya. Betul. Ya, dan kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta untuk mengkondisikan supaya tetap dalam kondisi mute ya, sehingga tidak ada noise dalam kajian ini. Dan saya juga ingin menyapa Ibu Marnila yang alhamdulillah sudah bergabung dari London, sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah, Ibu. Ini sudah kedua kalinya ya, Bu Marnila ya dari London ini bergabung bersama kita, Darwin. Ya. Masya Allah. Apa kabar Bu Marlina?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Secara rutin ikut ya Bu ya? Insya Allah. Masya Allah. Bagaimana kabar di Inggris, Bu? Sekarang? Panas. Ada panas. Tapi nggak pernah keluar rumah sih. Oh gitu ya. Masih lockdown, Bu ya? Masih. Jadi nggak keluar rumah. Sampai kapan, Bu, lockdown di sana? Ada informasi dari pemerintah? Bilangnya sih mungkin kayaknya 3 bulan ya. Jadi anak-anak juga nggak ada ujian, belum ada ujian juga. Sampai 3 bulan. Ya, barokallah ya buat Ibu Marnila. Salam buat keluarga di London sana. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Kemarin juga ada dari Turki ya, sudah bergabung dengan kita. Kita juga masih menunggu saudara-saudara kita yang di Turki, dan juga kemarin ada juga dari Inggris ada 2 orang, insya Allah. Beberapa saat lagi akan bergabung bersama kita ya. Baik, Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi ya yang kita sajikan dari beberapa pendukung acara pada malam hari ini ya. Yang pertama ada dari Human Initiative ya. Ya, ini sedikit saya share ya. Human Initiative pada malam hari ini atau pada kesempatan hari ini sudah bergabung bersama kita. Mereka sedang melakukan program yang namanya Bantu Indonesia, Tenaga Kesehatan, Ojol, dan Pedagang Kecil. Nah, untuk itu kami persilakan Bapak Ibu yang ingin mendonasikan sebagian hartanya, kami persilakan transfer ke rekening yang sudah tertera di layar handphone atau laptop Anda ya. Dan juga sudah ada nomor kontaknya. Insya Allah nanti di pertengahan acara kita akan sharing ya bersama perwakilan dari Human Initiative ya, insya Allah. Dan yang kedua ada dari Yayasan Harapan Amal Mulia atau Amal Mulia. Di sini juga sedang ada program Amal Mulia Peduli ya, paket keluarga harapan, bantu keluarga kecil terdampak corona. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya, kami persilakan transfer ke nomor rekening yang sudah tertera ya. Baik. Dan selanjutnya adalah produk dari mana Kang Nasrun? Dari Kata Suna. Dari Kata Suna. Ya. Cara Basyari Bisnis yang memberikan support kepada kita. Barangkali di antara Bapak Ibu, tentu saja di tengah wabah seperti ini kita memerlukan banyak suplemen ya. Maka Mitra Basyari Bisnis atau Kata Suna menyediakan kurma mijol, kemudian madu, saffron, dan lain-lain. Kita lihat Ustaz Tengku juga sudah bergabung bersama kita ya. Alhamdulillah, Ustaz Tengku sudah bergabung bersama kita. Masya Allah, sebentar. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Apa kabar? Sehat pada malam hari ini? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya, sekarang semakin banyak yang ikut ya. Untuk kajian pada malam hari ini sudah ada 61 orang yang bergabung. Akan terus bertambah karena mungkin sinyalnya dari tadi terus masuk ya, tetapi mungkin sinyalnya naik turun, jadi ada yang keluar, ada yang masuk lagi, ada yang baru juga. Baik, mungkin langsung saja Bu ya. Materinya boleh sedikit sharing. Nah, insya Allah nanti teman-teman semuanya, Bapak Ibu, di pertengahan nanti kita akan ada tanya jawab ya. Untuk itu kami persilakan bila ingin bertanya, kami persilakan hubungi adminnya ya. Ada nomor kontak admin yang ada di sini. Silakan chat admin untuk kami bacakan pertanyaannya. Baik, silakan Bu ya untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu lillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Baginda Rasul bersabda, siapa menghidupkan sunnah-sunnahku berarti orang itu telah cinta padaku, dan barang siapa yang mencintai aku akan bersama dengan aku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, khususnya Kang Daru yang hari ini sebagai moderator kita. Alhamdulillah dengan teknologi yang bagus kita bisa mengaji via online, dan ini tidak pernah terjadi pada zaman-zaman sebelum kita. Dan artinya teknologi tidaklah menghalangi orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Malah teknologi bisa menolong orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Mengaji dulu untuk mendatangkan ustadz saja di kampung itu kadang-kadang setahun sekali aja susah. Tapi sekarang kita bisa ambil berapa banyak ustadz seluruh dunia, bisa kita ikuti pengajiannya dengan baik. Bahkan ada yang dalam bahasa lain bisa diterjemahkan pakai teks. Sehingga teknologi ternyata bisa dan mampu untuk menjadi asbab menyebabkan kita semakin dekat dengan ilmu Islam dan semakin dekat dengan agama Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Pada hari ini kita akan membahas tentang kehidupan Nabi dengan istri-istri beliau. Untuk anak mungkin belum kita singgung pada malam hari ini, tapi untuk istri adalah Rasulullah SAW manusia seperti kita, tapi tidak sama dengan kita. Tidak sama dengan kita, tapi manusia seperti kita. Nabi itu punya bapak, punya ibu, dilahirkan dari rahim seorang ibu, sakit, makan, minum, tidur, seperti biasa, menikah, punya anak, wafat, dikuburkan. Ya, kalau dalam hal ini Nabi seperti kita, tetapi tidak serupa dengan kita. Dan Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan sedemikian. Qul innama ana bashar. Katakan hai Nabi kepada semua umatmu, semua manusia, innama ana bashar. Sesungguhnya aku manusia. I am a human being. Manusia. Jadi Nabi itu bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, bukan titisan Tuhan. 100% Nabi itu bashar, manusia. Mislukum, semisal dengan kamu. Nah, jadi Nabi itu semisal dengan kita. Tidak serupa dengan kita. Allah katakan misal. Misal tidak sama dengan yang dimisalkan. Jadi misalnya ada monyet naik sepeda, pandai naik sepeda, belok sana, belok sini. Orang nonton semua hebat, sirkus. Orang bilang, lihai sekali. Monyet ini naik sepeda seperti manusia. Ya, dalam hal itu dia seperti manusia. Tapi monyet itu tidak manusia. Dia tetap monyet. Nah, Nabi Muhammad manusia. Semisal kita, tapi kita tidak sama dengan Nabi. Nah, kepada Nabi diberi lebih 120 kelebihan. Kita enggak. Salah satu kelebihannya di ayat itu, surah Al-Kahfi ini, ayat terakhir disebutkan, Yuha ilayya, kepadaku diberi Allah wahyu. Nah, tentu kepada kita tidak ada diberi wahyu. Itu beda pertama. Lain-lain banyak lagi. Nabi dapat mukjizat, waktu kecil dapat irhas. Bahwa beliau tuh bakal jadi seorang nabi, dari kecil sudah ada irhas. Cara ciri-ciri akan menjadi nabi. Nabi Isa bicara waktu bayi itu irhas. Nabi Musa dipelihara Fir'aun, orang yang mengeluarkan keputusan seluruh bayi Bani Israel tahun itu asal lahir dibunuh semua. Justru Nabi Musa anak Bani Israel dipelihara di istana Fir'aun. Ini irhas. Ada lagi Nabi Ibrahim buang ke goa sama ibunya karena Namrud akan membunuh semua bayi yang lahir tahun itu. Beliau mengisap jempol
tangannya keluar susu dari jempol tangannya. Dan beliau besar dengan susu itu, tidak mengeluarkan air besar, tidak buang air kecil, karena semua yang diminum itu susunya 100% diserap tubuh, nggak ampas. Nah, ini namanya irhas. Karena kalau beliau mengeluarkan buang air besar, air kecil, akan dimakan semut. Beliau kan ditinggal dalam gua. Sekali-sekali ibunya datang, tapi beliau bersih dan besar, akhirnya jadi nabi, dapat mukjizat. Sebelum jadi nabi dapat irhas. Jadi banyak sekali kelebihan nabi, lebih 120 dibanding kita. Nah, tetapi dalam hal kemanusiaan, nabi itu manusia. Dibimbing oleh wahyu. Tingkah laku nabi, bicara nabi, pemikiran nabi, itu tidak sembarangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bicara dengan hawa nafsu. Nabi tidak bertindak dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tapi tindakan nabi, ucapan nabi, pemikiran nabi, perkataan nabi, semua itu dituntun oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi masih kecil pun, Nabi itu ada irhas. Tanda bakal jadi Nabi, jadi dipelihara. Kemana pergi ada awan. Waktu kecil dadanya dibelah, dikeluarkan darah kotornya. Kemudian beliau tidak pernah makan makanan haram. Bahkan ketika Ibunda Halimatus Sa'diyah menyusukan beliau dan memelihara beliau 6 tahun di pegunungan Bani Sa'ad, itu anak Halimatus Sa'diyah kan punya anak, makanya ada susunya. Beliau mengatakan, ini yang sebelah kiri untuk anak kita, susunya. Dan dada yang sebelah kanan untuk Nabi Muhammad, ini anak yang dari Mekah ini. Nah, satu hari sibuk, Nabi menangis, diambil, mau disusukan, diletak sebelah kiri. Nabi nggak mau minum. Didorong-dorong, nggak mau Nabi minum. Didorong-dorong, Nabi nggak mau minum. Loh, heran ini. Ibunda Halimatus Sa'diyah, ini kenapa anak kita nggak minum susu? Kata suaminya, coba dibalik. Kan katanya anak kita sebelah kanan yang dari Mekah ini. Dibalik, langsung Nabi Muhammad meminum susunya. Jadi dari bayi aja, Nabi tidak mau mengambil hak orang. Yang menjadi hak anak susuan, saudara susuan Nabi, anak kandung Halimatus Sa'diyah, ibunda susu Nabi, sebelah kiri. Nabi tidak mau ambil hak. Itu irhas, tanda-tanda bakal jadi Nabi. Sehingga ketika Nabi kemudian dewasa, umur 25 tahun, Nabi berumah tangga. Nabi itu pertama kali bekerja di usia 25 tahun. Untuk kali kedua beliau berangkat ke Syam. Sekarang Syam itu pecah 4 negara, Jordania, Lebanon, kemudian Suriah, kemudian Palestina. 4 negara ini dulu disebut negeri Syam. Umur 12 tahun Nabi dibawa pamannya Abu Thalib dagang ke Syam. Setelah itu dilarang oleh seorang pendeta Nasrani namanya Bahira. Tidak boleh lagi, nanti akan dibunuh ini karena dia ada tanda-tanda akan jadi nabi. Orang-orang Yahudi akan membunuhnya. Maka dia ditahan, tidak boleh keluar. Umur 25 baru Nabi berangkat lagi kali kedua menjadi pimpinan rombongan kabilah dagang membawa harta ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Seorang janda yang sudah 2 kali menikah, suaminya wafat. Jadi wafat, nikah lagi, wafat. Hindun nama suaminya yang kedua. Sempat punya anak, namanya Hindun bin Hindun. Kemudian wafat. Umur 40, Siti Khadijah sudah berjanji pada diri beliau, dia tidak akan mau menikah lagi. Seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, pedagang, cerdas, dermawan, baiknya bukan main, dari keluarga terhormat. Banyak orang mau melamar beliau untuk jadi istri kembali, beliau tidak mau. Tetapi ketika Nabi bawa rombongan dagang, barang-barang diserahkan kepada Nabi, Ibunda Khadijah memberikan satu orang budaknya menjadi mata-mata Nabi, ikut berdagang, namanya Maisarah, tapi laki-laki bukan perempuan. Ikut untuk melihat bagaimana keadaan Nabi selama perjalanan ke Syam, 18 hari pergi, 18 hari pulang itu, ternyata mengagumkan. Nabi itu tidak merasa seperti pimpinan rombongan, tapi seperti khodam, seperti pelayan. Sehingga nanti ada hadis Nabi, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin kaum itu, pemimpin satu kaum adalah pelayan bagi kaum itu. Jadi sebelum Nabi jadi Nabi, sudah Nabi buktikan. Nabi ambil air, Nabi menyediakan makanan kepada anggota-anggota rombongan. Kalau malam orang udah tidur, Nabi merenung, melihat ke langit, berzikir, mengingat kebesaran Allah Tuhan semesta alam. Akhirnya Maisarah ini jatuh cinta pada Nabi nih, laki-laki ini. Hebat betul ini, belum pernah dia lihat orang seperti ini. Gak pernah mabuk, tutur katanya halus. Dan yang paling menggemparkan ketika Nabi jualan, jujur. Ini berapa barang ini? Ini barang dari yang punya suruh jual 1.000. Maka yang beli ini, waduh kalau 1.000 ini kemurahan. Kamu dari Mekah terlalu jauh.
Maka saya beli 1.500. Diterima duitnya. Yang ini kata yang punya jual 800. Wah, saya beli 1.000. Itu dilihat sama Maisarah. Dan setelah sampai ke Mekah dilaporkan barang yang dijual habis semua. Barang yang pertama suruh jual 1.000 dibeli 1.500. Ini duitnya. Barang yang kedua suruh jual 800 dibeli orang 1.000. Ini duitnya. Siti Khadijah sampai tercengang. Ya Allah, belum pernah saya lihat manusia sejujur ini. Nggak bisa tidur itu Ibunda Khadijah berhari-hari. Kok ada laki-laki seperti ini? Beliau tanya kepada Maisarah, bagaimana? Oh, ini bukan manusia ini. Belum pernah saya lihat orang seperti ini. Sehingga Ibunda Khadijah jatuh cinta. Bukan karena Nabi tampan sekali, bukan. Tapi karena Nabi itu tidak normal sebagai manusia biasa. Mana ada kalau kita coba suruh jualkan barang 1.000, dibeli 1.500. Mungkin kita ngakunya cuma laku 800. Kita dapat 700 lebih banyak kita daripada orang yang punya barang. Nah, tapi akhirnya apa yang terjadi? Ibunda Khadijah nggak bisa tidur. Kawan akrabnya namanya Nufaisah. Ada yang bilang Nafisah, ada yang bilang Nufaisah. Cara membacanya tapi hurufnya sama. Apa kata Nafisah ini? Nufaisah bilang, kamu ini kok seperti orang jatuh cinta kamu. Ibunda Khadijah malu-malu mengatakan, coba kamu bayangkan laki-laki seperti ini. Maka kata Nafisah, kalau mau dah saya yang urus. Maka Nufaisah atau Nafisah ini menjumpai Nabi. Kamu ini umur sudah berapa? 25 tahun. Kok belum berumah tangga? Dulu ayahmu umur 25, Abdullah sudah berumah tangga. Kata Nabi, saya mau berumah tangga tapi saya miskin. Harta saya baru dapat upah dari Ibunda Khadijah sekali. Itulah upah beberapa ekor onta remaja. Terus kata Nafisah, udah beres. Mau nggak kawin sama Ibunda Khadijah? Maka dia katakan, kalau dengan Ibunda Khadijah, saya mau. Tapi apa dia mau? Ah, itu urusan saya, kata Nafisah. Jadi zaman dulu juga udah ada mak comblang. Kemudian Ibunda Khadijah diketemukan dengan Nabi, kemudian menikah. Nah, yang menjadi wali dari Nabi adalah Abu Thalib. Dan yang jadi Nabi daripada Khadijah adalah pamannya. Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang waktu itu agamanya masih lurus dan masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan cara pernikahannya cara Nabi Ibrahim alaihissalam, bayar mahar, ada saksi, ada ijab kabul. Nah, Nabi kemudian menyayangi Ibunda Khadijah, perkawinan itu luar biasa. Punya anak laki-laki wafat Al-Qasim, punya anak laki-laki wafat, tapi punya anak perempuan 4 hidup semua. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum dan Fatimah radhiyallahu anhum. Ini radhiyallahu anhunna 4-4-nya hidup. Dan Nabi kemudian pada usia 35 tahun mendamaikan Quraisy ketika membangun Ka'bah kembali karena runtuh dindingnya. Untuk meletakkan batu Hajar Aswad, suku Quraisy hampir perang. Nabi mengatakan besoknya siapa yang datang kata Quraisy, dia yang akan jadi hakim. Maka pagi-pagi ternyata yang tawaf keliling Ka'bah Nabi. Kemudian Nabi diminta jadi hakim, Nabi ambil serban beliau. Berarti Nabi pakai serban. Batu Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah serban. Ayo kita angkat rame-rame, semua kepala suku ngangkat. Kemudian Nabi yang meletakkan batu itu ke tempat Hajar Aswad di sudut itu. Maka orang katakan, hebat ini Nabi Muhammad ini. Arif dan bijaksana. Beliau sudah dikenal Al-Amin sebagai orang paling jujur sekota Mekah. Tidak pernah dusta. Tetapi beliau juga digelar orang paling arif. Karena bisa mendamaikan seluruh kepala suku yang hampir perang. Karena mau meletakkan batu Hajar Aswad di usia 35. Usia 40 Nabi dapat wahyu. Dan kemudian Nabi menjadi seorang Nabi. Manusia pertama yang beriman kepada Nabi adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi pulang dari Gua Hira, kemudian malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya. Hanya 2 kali Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. Kepalanya entah di langit kemana, kakinya entah di bumi kemana, saking besarnya. Maka Nabi sampai ketakutan karena lihat kemana-mana, kanan kiri muka belakang atas bawah wajah malaikat Jibril. Sehingga Nabi menggigil, pulang ke rumah ke Mekah, minta selimuti istrinya Ibunda Khadijah. Maka apa kata Nabi? Zammiluni, wahai laki-laki yang banyak. Ini jamak muzakkar salim. Wahai laki-laki yang banyak. Nabi nggak pakai mu'annas, bukan hei seorang wanita istriku, wanita 1 orang. Tidak, tapi hei laki-laki yang banyak. Tolong selimuti aku ini, 1 orang diri ini. Zammiluni, hei laki-laki yang banyak, selimuti aku. Ibunda Khadijah menyelimuti dan menghibur beliau. Para ulama ahli hadis mengatakan, kenapa Nabi mengatakan zammiluni?
di sisi seorang Nabi Muhammad, di sisi kaum muslimin, seorang wanita yang solehah lebih baik dari 1000 laki-laki soleh. Bahkan doa wanita solehah, kata Nabi, lebih baik dari 70 doa para wali Allah Subhanahu wa taala jika digabungkan menjadi satu. Maka Ibunda Khadijah bertanya, kenapa? Diceritakan, saya jumpa makhluk. Kemudian beliau membacakan Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Besok kita jumpa paman saya, Waraqah bin Naufal. Dia ahli agama. Maka ditanya, kata Waraqah bin Naufal, itulah Namus. Itulah Jibril yang datang kepada Musa alaihissalam. Mengajarkan kepada Abu kalimat yang sama dengan yang ajarkan Allah kepada Nabi Musa. Saya kalau panjang umur, waktu itu beliau sudah buta, Waraqah bin Naufal, sudah uzur. Kalau saya panjang umur, saya pasti akan mendampingimu ketika kamu diusir oleh kaummu. Ibunda Khadijah bertanya, Nabi bertanya, akankah saya diusir? Saya disebut Al-Amin. Saya disebut orang arif. Oh, kata Waraqah bin Naufal, tidak ada Nabi yang tidak diusir oleh kaumnya. Kamu akan diusir. Kalau saya masih hidup, saya pendampingmu. Tapi kalau saya sudah wafat, apa boleh buat? Kemudian ketika Nabi diusir, di usia Nabi 50 tahun Nabi hijrah ke Madinah, memanglah Waraqah bin Naufal pun sudah wafat. Nah, apa yang saya ingin ceritakan hari ini, Nabi SAW ketika menikahi Sri Khadijah selama 25 tahun. Bapak-bapak, saudara boleh catat. 25 tahun Nabi menikah dengan Ibunda Khadijah. Nabi tidak pernah memadu Ibunda Khadijah dengan istri yang lain. Ini mesti dicatat besar-besar. Nabi tahan dengan seorang istri yang sudah usia 65 tahun. Ketika Ibunda Khadijah wafat, Nabi umur 50. Nanti umur 53 Nabi pindah ke Madinah. Jadi 3 tahun sebelum Nabi pindah. Nabi itu bertahan sampai umur 50, artinya 25 tahun usia pernikahan dengan seorang istri saja yang sudah umur 65. Sehingga ketika orang-orang orientalis, orang-orang yang benci dengan Islam mengatakan, dan saya banyak bertemu dengan mereka di luar negeri ketika berdakwah, dan banyak, ada hampir 200 yang sudah saya Islamkan. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu tukang kawin. Saya bilang, kenapa tuh kamu bilang tukang kawin? Karena istrinya banyak. Saya katakan istri Nabi satu. Sampai istri pertama wafat. Nabi tidak pernah memadu istri pertama. Kalau Nabi, Anda katakan punya nafsu syahwat yang besar. Tidak mungkin Nabi bertahan dengan satu orang istri yang usia 65. Pasti Nabi akan menikah karena Nabi waktu itu Nabi terkenal, orang arif, gantengnya seperti bulan purnama, bangsawan Quraisy, keturunan orang terhormat. Setiap orang masuk Islam pasti mau memberikan anak gadisnya untuk dinikahi Nabi. Apakah Nabi menikahinya? Tidak. Ini perlu digarisbawahi. Bahwa seorang suami seperti ini wajar mendapatkan istri yang seperti Ibunda Khadijah juga hebatnya. Kadang-kadang kita ini baru kawin 2 tahun sudah bilang saya mau kawin lagi. Istri harus terima, ini sunnah Nabi, sunnah Nabi. Kata istrinya, kamu cerita sunnah. Kalau Nabi nikah banyak, memang Nabi mengamalkan akhlak yang bagus. Kalau kamu mau nikah banyak, sholat subuh aja jam 7 pagi kamu. Bagaimana hari ini mau cerita sunnah. Nabi nggak buat. Bagaimana kita mau bilang bermadu 2, 3, 4 itu sunnah Nabi nggak buat. Tapi kan boleh dalam Islam. Oh boleh, kalau boleh, boleh. Boleh dalam Islam, mubah bahasa Arabnya. Tidak mesti dibuat. Sesuatu yang boleh tidak mesti dibuat. Sambal terasi boleh dimakan. Tidak mesti dibuat. Sambal cabai rawit boleh dimakan. Tapi tidak mesti dibuat. Orang yang perutnya nggak sehat, ngapain makan itu? Ketan pulut boleh dimakan. Tapi orang sakit mah apa yang dibuat? Sesuatu yang boleh tidak mesti dibuat. Laki-laki itu pakai celana pendek, tertutup lutut sampai pusar, nggak usah pakai baju. Boleh sholat Jumat. Sah sholatnya. Tapi kita berani nggak melakukannya kan? Nggak pantas. Sempat suatu masjid, sholat Jumat nggak pakai baju semua. Boleh? Boleh. Sah. Pantas? Nggak pantas. Jadi Nabi ini mengajarkan kepada kita sesuatu yang boleh, tidak mesti dibuat. Pikir dulu, pantas nggak? Istri kita begitu baik, begitu servis, begitu apa kurangnya nggak ada. Tiba-tiba kita madu.
Memang boleh, tapi pantaskah istri seperti itu dibegituin? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Nabi itu memanggil istri tidak namanya. Nabi memanggil Bunda Khadijah itu Habibi, Habibah, kekasih. Bayangkan seorang istri usia 65, suaminya manusia terganteng sedunia. Memanggil istrinya itu, ya Habibi, wahai buah hatiku, intan manjaku. Oh my darling, my honey, baby. I love you baby. Aduh, bagaimana itu coba? Di zaman itu semua laki-laki poligami. Zaman itu hampir semua. Abu Bakar Siddiq sebelum Islam sudah 2 istrinya. Sebelum Islam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah 2 istri. Biasa berpoligami. Tapi Nabi panggil istri umur 65. Ya Habibi. Wahai kekasih hatiku. 25 tahun berkawin nggak pernah keliru. Nggak pernah marah pun Nabi tetap panggil ya Habibi. Bayangkan. Dan ketika Nabi mengamalkan ini, hari ini orang Islam nggak mengamalkannya. Allah mengatakan hunna libasul lakum, istrimu itu pakaianmu. Wa antum libasul lahun, kamu pakaian istrimu. Kalau pakaian kita robek-robek, dekil, bau, busuk, yang malu itu bukan pakaian kita, yang malu kita. Kalau istri kita nggak servis, itu yang malu kita. Istri kita nggak terurus, pakaiannya dekil, orang bilang istri siapa ini? Yang dibilang orang suaminya, istri siapa ini? Sengsara banget ini istri. Siapa suaminya? Yang ditanya suaminya kan itu pakaian kita. Tapi ketika istri kita urus baik-baik seperti Nabi memuliakan istri, maka orang katakan, beruntung kau, suamimu hebat. Memang miskin, pendek, tonggek, pesek, jelek, bengek lagi, tapi hebat, hebat. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Kata Nabi, khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik di antara kamu adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dari kamu semua, akulah laki-laki terbaik, kata Nabi, terhadap istriku. Jadi saya ingin akhiri mukaddimah cerita kita ini agar ada interaksi. Kata Nabi, kalau kamu mau jadi laki-laki terbaik, istrimu yang menentukannya. Kira-kira begitu hadis itu. Walaupun seluruh dunia mengatakan Tengku Zulkarnain laki-laki yang baik. Masuk koran, the best man of the year. Laki-laki terbaik sedunia adalah Tengku Zulkarnain. Kemudian datang 1000 wartawan seluruh dunia ke rumah saya, mewawancarai saya. Bagaimana Anda bisa jadi laki-laki terbaik? Saya cerita begini, saya begini, saya begini, saya begini, saya begini. Wartawan catat, rekam. Tiba-tiba istri saya keluar dari rumah. Mana laki-laki terbaik itu? Semua wartawan bilang, ini suamimu. Ini, kata istri saya. Ini. Iya, ini laki-laki terbaik sedunia. Kami udah cek. Sudah kami teliti selama setahun. Ini laki-laki terbaik. Terus istri saya mengeluarkan satu kalimat. Kemudian dia pergi ke belakang lagi. Batal penilaian seluruh dunia mengatakan saya laki-laki terbaik. Kalau istri saya mengatakan, siapa laki-laki terbaik? Laki-laki yang kata istrinya adalah laki-laki terbaik. Jadi kalau udah istri kita bilang, suamiku itu memang, itu soheh. Tapi kalau istri kita bilang, suamiku itu, sudah, nggak ada harganya kita. Di sisi Allah maupun di sisi Nabi maupun di sisi manusia. Ini kadang-kadang kita punya duit beli Android baru. Istri bilang, Mas, listrik belum dibayar, Mas, pakai duitmu. Pakai duitmu. Kepala rumah tangga kita, bukan istri kita. Ya, dia kan kerja juga, gajinya 100 juta sebulan. Tidak berhak kita bertanya tentang gaji istri. Apalagi minta gajinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin, pengayom bagi wanita. Kita punya uang biarpun 10.000 sehari, itu wajib kita bagi sama istri untuk makannya. Tapi kalau istri punya uang 100 juta sebulan, setetes pun nggak berhak kita memintanya. Kalau dia beri, itu sedekah baginya. Dan falaki mithlaini, kata Nabi, kalau kamu wahai istri mau sedekah untuk suamimu dari hartamu, engkau mendapat pahala 1.400 kali lipat. 700 kali lipat untuk orang miskin, 1.400 kali lipat pahala jika untuk suamimu. Mau kita menjadi orang mulia, hargai istri kita. Maukah istri menjadi orang hebat di akhirat?
taati suami. Ketika seorang istri mentaati suaminya, wa ata'at zaujaha, maka dia menjadi wanita terbaik sedunia. Ketika wanita terbaik sedunia, dia akan mengalahkan 70 kali lipat lebih agung, lebih cantik, lebih jumawa seorang manusia di dunia, wanita di dunia yang bisa masuk surga. Nisaul jannah min nisa'id dunya afdalu min hurin in. Wanita dunia yang bisa masuk surga 70 kali kata ulama lebih baik daripada bidadari-bidadari surga yang menjadi ratu bidadari. Demikian mukadimah ini, mari kita mulai interaksi. Saya kembalikan kepada Kang Daru. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat bagi kehidupan kita dunia akhirat, khususnya bagi keluarga kita, keluarga muslimin di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Ya, mohon maaf. Ya baik, alhamdulillah tadi sedikit pengantar ya dari Buya Tengku Zulkarnain, guru kita. Insyaallah sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu yang berbahagia, sesaat lagi kita akan buka sesi tanya jawab ya. Namun sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Buya dari grup WhatsApp kita. Sebentar. Kita buka dulu ya Buya. Pertanyaan pertama dari atas nama Devri Yunendra. Assalamualaikum Ustadz, nama Devri dari Pekanbaru ternyata Bu ya, di Sumatera. Saya mau bertanya, saya sebenarnya seorang bankir yang mulai belajar ilmu agama. Semenjak belajar ilmu agama, saya rasa hati saya semakin kacau untuk bekerja. Gaji saya alhamdulillah besar Pak, tapi nggak pernah cukup, padahal anak baru 1, malahan utang saya yang semakin bertambah. Sekarang di posisi yang sudah terjebak hutang, saya sadar semakin nggak berkah katanya. Di hal lain, semakin saya belajar agama, di tempat kerja saya malah dapat promosi jabatan, kenaikan gaji, bonus, dan lain-lain. Saya sebenarnya mau keluar dari itu semua, namun istri dan keluarga saya sering jadi tantangan. Sekarang pikiran saya semakin tidak nyaman dengan ini semua. Saya mau keluar dengan apa utang saya lunasi dan dengan apa nafkahi anak istri saya. Saya tahu rezeki dari Allah tidak akan putus, tapi di saat saya lari dari utang, maka lebih besar lagi masalahnya karena ada penagihan bahkan ancaman buat keluarga saya nantinya Pak. Dalam posisi seperti ini, pertanyaan pertama, kira-kira ada solusi apa yang harus dilakukan dari Ustadz? Yang kedua, hukum nafkah terhadap anak istri saya karena saya tidak punya penghasilan lain karena saya emang baru belajar tentang ini. Saya sangat bingung, bahkan dalam sholat saya selalu menangis. Itu mungkin Bu ya pertanyaan pertama. Ya, terima kasih Saudara Devri dari Pekanbaru. Karena baru belajar agama, baru tahu bahwa ternyata di bank itu sedemikian keadaannya. Maka saya sarankan belajar ekonomi syariah. Beli bukunya, ikut kursus, ada kursus untuk itu. Untuk memahamkan bagaimana ekonomi syariah, serap ilmunya secepat mungkin, kemudian berusahalah pindah ke bank syariah. Karena bank syariah jelas menjalankan sunnah Nabi berdasarkan prinsip-prinsip mudharabah, murabahah, ijarah, musyarakah, dan lain-lain. Bahwa bank syariah tidak meminjamkan uang, tapi melakukan transaksi pembiayaan. Jadi dibeli bareng-bareng, misalnya nasabah punya 50 juta, bank punya 150 juta, beli rumah itu 200 juta, kemudian milik bersama, bersyarikat, musyarakah, maka yang punya uang 50 juta, nasabah boleh tinggal di rumah itu, karena dia punya saham di situ, bank punya saham 150 juta, dia terima suratnya, surat rumah. Kemudian bank melakukan transaksi jual beli, jadi bukan pinjam-meminjam. Kalau pinjam-meminjam 1 rupiah aja bertambah, riba haram. Maka katakan saham bank yang 150 juta saya akan jual kepada Anda. Anda bisa cicil. Mampu. Saya akan cicil misalnya 100 bulan. Oke, kalau 100 bulan kami ambil untung misalnya 100 juta. Jadi bank jual sahamnya itu 150 dijual. Baik, ada jual beli. Wa ahallallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Untungnya 100 juta selama 100 bulan.
Kemudian dibagilah 250 juta dibagi 100 bulan, dicicil tiap bulan. Setelah 100 bulan nanti serah terima 100% sudah milik daripada nasabah yang semula punya 50 juta. Tidak terpengaruh dengan bunga, tidak terpengaruh dengan suku bunga bank, karena transaksi ini adalah transaksi jual beli dan ini dihalalkan Allah. Nah, pelajaran seperti itu perlu Anda serap segera dan segera pindah. Dengan posisi Anda sekarang, ke pengalaman Anda bekerja sekarang sangat mudah untuk pindah dari bank konvensional kepada bank syariah. Apalagi di Riau, saya juga kerja di sana, di bank syariah Riau, sekarang sedang konversi. Alhamdulillah sudah, kalau urusan dengan kami, produk sudah kami jadikan syariah. Jadi insya Allah tahun depan sudah menjadi bank syariah 100%. Itu Bank Riau mempunyai aset sekitar 25 triliun, nomor 5 terbesar se-Indonesia nanti. Jadi Anda bisa pindah situ. Kalau dengan kemampuan itu, jumpa saya akan bicara dengan komisaris dan yang lain, kita akan pertimbangkan pengalaman-pengalaman orang yang baik seperti ini. Jangan berhenti sebelum mendapatkan ganti yang baik. Karena kita baru tahu. Jadi cepat serap ilmunya, kemudian pindah. Insya Allah Allah memberikan barokah dan anak istri Anda juga selamat. Yang paling penting hiduplah sederhana. Hidup sederhana itu seperti Nabi itu sederhana, tidak ada beban. Makan, dia sekedar makan. Ada ikan goreng, ada sayur, ada nasi. 3. Kalaupun mau tambah nanti kira-kira apa? Buah. Cukup. Oh, kita kepingin sehat, beli susu. Semuanya sunnah. Tapi tidak mobil sampai 3. Buat apa? Mobil 1 aja cukup. Rumah, bikin rumah. Ya 1 kamar untuk kita, 1 kamar untuk anak, 1 kamar untuk persediaan tamu. 3 sudah. Ini bikin rumah sampai 27 kamar, 15 kamar. Ngapain? Beli baju 7, baju saya 7. Orang nggak tahu baju saya 7 karena warnanya bentuknya sama semua. Nah, kayak kita perlu beli, nggak perlu nggak usah. Banyak uang cash bersisa, bisa kita bantu orang tua, paman, bibi, kerabat-kerabat dekat kita. Kita bisa buat usaha sampingan untuk modal kerja membantu orang-orang miskin. Kamu mau jualan apa? Saya mau jualan bakso, modalnya 10 juta nggak ada uang. Modal dari saya. Keuntungan kasih saya berapa? Namanya mudharabah. Orang Cina bilang cuan. Ada 10 kita bantu tukang bakso pakai modal kita. Kita sudah dapat keuntungan. Dari situ di luar gaji. Nah, kan enak. Ada orang mau buat kolam ikan, tanahnya ada. Tapi untuk bikin kolam nggak ada. Oh, saya ada uang cash. Karena saya hidup sederhana. Ayo, saya yang bikinkan kolam. Kemudian apa? Kemudian bagi hasilnya. Di luar gaji. Maka orang Islam harus seperti itu. Hidup sederhana, karena Nabi pun hidupnya sederhana. Orang Islam tidak boros, tapi tidak pelit. Berdiri di tengah-tengah. Tidak boros, tapi tidak pelit. Boros, nggak perlu-perlu dipakai. Allah benci dengan orang boros. Pelit, yang perlu pun dia nggak mau. Nah, itu saking pelitnya makan ikan asin digoreng, cuma dicium baunya aja. Saking pelitnya. Allah nggak mau orang pelit. Allah nggak mau orang boros. Kita orang Islam tengah-tengah. Hidup sederhana, kalau perlu kita pakai, kita pakai. Kalau perlu kita beli, kita beli. Nggak perlu, nggak usah. Nah, ini yang saya sarankan kepada kita semua dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Semoga saudara kita dari Pekanbaru ini segera lepas dari kemuskilan hidup dan menjadi insan yang takwa, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Kang Nasrun, masuk Kang Nasrun. Iya, Daru dan Buya, ini ada pertanyaan juga ini dari Dandi ya, Dandi dari Asahan, dan nampaknya beliau masih jomblo sepertinya, Ustaz. Dia pertanyaannya, Buya, bagaimana cara Rasulullah memilih istri yang baik, dan kemudian juga bagaimana kita bisa mengetahui bahwa wanita itu adalah jodoh yang terbaik untuk kita. Seperti itu, Ustaz. Mohon penceramah. Baik, terima kasih. Kata Nabi, wanita dinikahi dengan 4 alasan. Bukan 4-4-nya harus ada, enggak. Wanita itu dinikahi dengan 4 alasan. Ada yang karena kayanya dinikahi. Ada orang karena menikahi karena cantiknya. Ada orang menikahi wanita karena keturunannya, orang bangsawan, anak presiden, anak menteri, kan anak pejabat. Tetapi ada orang yang menikahi wanita itu karena ketakwaannya. Maka kata Nabi, ketahuilah yang menikah karena kecantikan, kecantikan akan luntur.
Dia akan kecewa kalau menikah karena cantik, kecewa. Sebab kecantikan paling 20 tahun, 30 tahun hilang. Yang kedua, kalau menikah karena bangsawan satu hari tidak ada harga. Dulu raja hebat, tengku-tengku hebat. Sekarang nggak hebat. Oh, saya pejabat, anak pejabat. Ini anak menteri. Alah, besok-besok masuk penjara, nggak ada hebatnya juga. Nah, jadi ada yang menikahi karena keturunan orang hebat, enggak. Atau karena hartanya banyak, harta bisa habis. Berapa banyak orang kaya bangkrut, tapi ada yang menikahi karena takwanya. Ini kekal di dunia, dikubur di padang mahsyar, di akhirat masuk surga. Ini takwa. Maka oleh karena itu pilihlah wanita karena takwanya. Dari mana kita tahu? Dari tetangga-tetangganya, dari kawan-kawan ngajinya, dari keluarga-keluarga dekatnya. Saya begitu dulu waktu mau nikah, banyak kawan-kawan saya kuliah, sepupu-sepupu saya cantik-cantik. Ada mamanya orang Inggris, ada ibunya orang Belanda, macam-macam. Tiba-tiba adik saya bawa kawannya, katanya, "Adik, kawan ini baik, Bang. So, ngaji aja, baca Quran aja, baca hadis aja, baca buku aja. Wah, cocok nih saya pikir. Ketemu saya istikharah, dapat nih istri sampai sekarang nih udah 27 tahun lebih." Nah, jadi memang dia pilih takwanya, nggak kecewa. Nggak ada duit, dia nggak marah-marah. Ada duit pun dia nggak rakus. Oh, dia ini duit, ambil. Enggak. Kenapa? Karena dia takwa. Nah, kita pun enak, nggak ada beban hidup. Nggak ada duit, kita bilang kita nggak ada duit. Nggak apa-apa, Bang. Hari ini kita makan bubur. Coba kalau kita anak bangsawan. Hari ini nggak ada duit, Dek, kita makan bubur. Apa kamu? Pembantu saya aja nggak pernah makan bubur. Yang makan bubur itu kucing sakit. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan salah arti dengan hadis ini. Dinikahi wanita itu karena 4. Cantiknya, kayanya, bangsawannya, takwanya, 4. Bukan begitu. Ada orang datang ke saya, murid saya, "Pak, saya mau nikah." "Bagus," saya bilang. "Saya kalau bisa cari yang takwa." Cocok, sesuai dengan kata Rasul. Udah cerita-cerita lagi nggak lama. "Kalau bisa yang cantik, Pak Ustadz." Wah, cantik ya. Takwa cantik. Terus cerita-cerita lagi, terus bilang, "Kalau bisa kan orang kaya, Pak Ustadz." "Oh ya." Terus yang terakhir mau pulang. Udah sampai halaman dia bilang, "Kalau bisa orang itu anak pejabat." Dia bilang, "Aku aja nggak dapat, apalagi kau." Jadi orang kadang-kadang aneh, orang 4 mau diambil. Ambil takwanya. Syukur-syukur dapat takwa. Cantik kayak Ibunda Khadijah. Dermawan kayak Ibunda Khadijah. Bangsawan kayak Ibunda Khadijah. Syukur-syukur begitu. Tapi kalau enggak, takwa cukup. Karena fa'inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Bekal sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu aja. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan dapat jodoh yang takwa. Amin. Semoga lengkap ya, empat tipe calon istri. Mudah-mudahan ya. Baik, Buya, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ada beberapa pesan dari pendukung acara kita malam hari ini. Ada dari Human Initiative. Kita akan bergabung bersama Kang Ian. Assalamualaikum, Kang Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ian mana ya, Kang Ian? Halo, Kang Ian? Ternyata masih belum bisa terhubung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah. Waalaikumsalam. Baik, Kang Ian ya. Ya. Kang Ian ini dari Human Initiative. Alhamdulillah. Kang Ian, boleh diseringkan apa nih program yang sedang dijalankan dari Human Initiative ya untuk sedikit sharing bersama sahabat-sahabat kita di kajian online pada malam hari ini. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ya, Al-Mukarram Bapak Dr. Rizky Haji Tengku Zulkarnain MA. Halo.
bersilaturahim dalam kajian online dengan tema teladan Rasulullah dalam membina keluarga. Salawat serta salam salam pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umat kita ya. Perkenalan lembaga kemanusiaan Human Inisiatif Jawa Barat akan bisa hadir online ini. Dan alhamdulillah sebagai pelayan umat dan memiliki kurang lebih sekitar 17 dan BB, sehingga aktivitas kami bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri dalam program-program musim ini. Kita semua dihebohkan dengan adanya wabah pandemik virus corona atau COVID-19 yang melanda bukan hanya. Halo Kang Ian, bisa virus ini membuat kita semua merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kita saksikan banyak sekali saudara-saudara kita yang meninggal karena virus ini. Dan mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan, dan semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyatnya wabah ini sehingga menjadikan kita semua harus lebih waspada, terutama menjaga pola kebersihan diri kita dan lingkungan. Dan tentu seluruh daerah di wilayah Indonesia, bukan hanya di kota-kota besar, bahkan daerah pedesaan sehingga bukan hanya penyebarannya saja, akan tetapi kesulitan dalam pengadaan APD ini. Kemudian bukan hanya itu saja, dampaknya juga pun dapat dirasakan dalam hal perekonomian. Masyarakat kerja kan seperti itu, juang untuk menghidupi keluarganya di tengah waktu. Kang Ian bisa berpindah dulu karena kami sebagai lembaga kemanusiaan agak keputus-putus suaranya. Oh iya, agak sudah ini. Agak ya sudah ini ya, sudah. Oh iya. Nah sekarang sudah. Sudah lancar. Baik, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kami sebagai lembaga kemanusiaan tentunya merasa terpanggil untuk bersama-sama menuntaskan masalah penanganan wabah virus ini. Minimal kami bisa berkontribusi bersama masyarakat, melakukan edukasi pencegahan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan membantu tim medis dalam penanganan alat kesehatan ataupun pengadaan APD, dan juga membantu meringankan masyarakat menengah ke bawah dalam perekonomiannya agar mereka bisa bertahan dalam kondisi seperti ini. Dan beberapa yang lalu kami bersinergi dengan berbagai pihak sehingga sudah rumah sakit di wilayah terdampak di Indonesia serta membantu para pedagang kecil dan pengendara ojek online, salah satunya seperti itu. Dan tentu akan tetapi hal ini masih sebagian kecil saja karena masih membutuhkan kerja keras yang harus kita lakukan. Baik. Saudara kita juga masih perlu tantangan dari kita. Untuk itu kami sebagai lembaga kemanusiaan tentu ingin menuntaskan usaha kita dalam menangani permasalahan wabah ini agar semua bisa pulih kembali gitu.
seperti itu. Dan insya Allah langkah-langkah kecil yang kita lakukan itu memberikan sih perbaikan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat niat amal kebaikan kita dalam membalasnya dengan Amin. balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal. Dan sekali lagi kami sebagai lembaga kemanusiaan ingin mengajak digulirkan dengan program-program bantuan seperti yang tadi disampaikan, kebutuhan medis, APD, dan juga mungkin dari sisi ekonomi membantu masyarakat. Baik Kang Ian. Mudah-mudahan ya, Kang ya. Daru. Baik. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semuanya. Baik, alhamdulillah. Itu tadi yang disampaikan oleh Human Initiative ya, yang insya Allah pada malam hari ini berkontribusi menjadi pendukung acara pada malam hari ini. Untuk itu kami persilakan bagi sahabat-sahabat yang ingin mendonasikan sebagian hartanya dapat transfer melalui rekening yang sudah ada di layar handphone atau laptop masing-masing. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bu ya. Ya, silakan Kang Nasron untuk pertanyaan selanjutnya. Iya. Halo? Ya, baik, mungkin sinyal agak keputus-putus. Nah, ini ada pertanyaan nih yang lewat chat di grup ya, di grup Zoom. Ustadz izin bertanya, Ustadz, saya seorang anak pertama dari 3 bersaudara. Apa hukumnya jika saya mengajarkan adik saya ilmu agama? Apa termasuk gugur kewajiban orang tua saya yang seharusnya mengajarkan itu, sedang kedua orang tua saya masih hidup? Nah, silakan Bu ya. Ya, kewajiban mengajarkan agama adalah kewajiban orang tua. Juga kewajiban abang. Juga kewajiban kakak. Juga kewajiban adik kita. Adik boleh mengajarkan abang-abangnya agama. Begitu juga kewajiban anak mengajarkan agama kepada orang tuanya. Biasa. Di zaman Nabi juga ada anak yang mengajarkan agama kepada ibu bapaknya. Mengislamkan bapak ibunya dan mengajarkan agama kepada bapak ibunya. Di satu rumah tangga ada imamnya anak kecil, umur 7 tahun. Bapaknya, saudara-saudaranya semua di belakang ya, karena dia lebih alim daripada keluarganya sendiri, dari bapak ibunya. Jadi biasa saja. Dalam Islam mengajar itu adalah orang yang berilmu. Sedangkan ta'allum, orang yang belajar itu orang yang ilmunya kurang. Jadi ada ta'alim wa ta'allum. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Tetapi mendakwah itu semua orang. Mau orang alim, mau orang awam, semua mengajak, mendakwah. Ayo sholat, 15 menit lagi sholat zuhur. Itu tidak perlu ilmu agama kan. 15 menit lagi sholat zuhur, ayo sholat. Apa dalilnya sholat? Soal dalil saya nggak tahu, nanti ke masjid aja. Di masjid ada imam yang akan mengajarkan apa dalil-dalilnya sholat. Yang mengajar orang alim, mengajak kita semua. Oleh karena itu ketika seorang anak punya ilmu yang lebih baik dari bapak ibunya, ya anaknya mengajarkan agama di rumah tangga itu. Nah, kalau abangnya lebih alim, ya abangnya. Kalau bisa saja satu hari adik kita lebih pandai agama daripada kita. Adik kita mengajari, nggak apa-apa. Saya sendiri mengajarkan baca Quran kepada nenek saya perempuan. Saya masih SD, saya mengajarkan Quran kepada nenek saya. Karena dia nggak lancar. Nggak sempat belajar deh, zaman Jepang susah hidup. Zaman penjajahan Belanda juga susah hidup. Saya ajari Quran, saya SD. Tapi kemudian beliau pandai, mahir baca Quran. Setiap hari Majmu' Syarif itu ditamatkan oleh beliau, setiap hari. Jadi ketika sakaratul maut, beliau nggak sadar diri itu 4 jam beliau nggak sadar diri gitu di infus karena muntah darah. Beliau dalam ketidaksadaran itu membaca Majmu' Syarif mulai dari Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi. Padahal beliau nggak hafal, tapi karena setiap hari, setiap habis 5 waktu dia baca begitu. Sampai saya sudah jadi dosen, nenek saya itu dari mulai saya SD belajar ngaji sampai saya jadi dosen. Bayangkan berapa tahun tuh setiap hari beliau baca. Akhirnya terhafal dalam sakaratul maut, dalam ketidaksadarannya, koma kata orang kedokteran. Beliau bisa baca Quran dengan baik sampai wafat. Dari mana belajar? Dari cucunya. SD saya waktu itu.
Jadi mengajar ini tidak ada pandang bulu, asal dia berilmu diajarkan sama orang lain. Siapa saja, apalagi adik kandung, apalagi orang tua kita. Begitu. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya, insya Allah. Baik, insya Allah kita akan ada pertanyaan lagi nih Bu ya. Pertanyaan masih dari grup, kalau ini dari grup WhatsApp ya, insya Allah. Sebentar nih, nah ini sudah ada yang. Assalamualaikum. Tengku Hafizukumullah, saya Hendra dari Sukabumi. Saya pernah mendengar, mohon maaf ini ada suara batuk saya. Salafus soleh, kualitas keimanan tergantung istri dan binatang atau kendaraanku. Mohon penjelasannya Bu ya. Nah, istri itu ibarat kalau kita burung itu dua sayap. Terbang burung itu sempurna terbangnya dua sayap. Kalau kita tidak ada istri itu seperti burung terbang satu sayap. Bayangkan susahnya terbang satu sayap. Maka harus dua sayap, istri. Nabi Muhammad itu dakwah kurang dari 23 tahun. 22 tahun 2 bulan. Tapi seluruh jazirah Arab. Dari Yaman sampai Syam itu masuk Islam. Begitu Nabi wafat zaman Umar bin Khattab. Itu Romawi dan Parsi tumbang. Padahal superpower dunia waktu itu Romawi 1 juta tentara. Parsi 1 juta tentara. 2 juta tentara. Superpower dunia. Tumbang zaman Umar bin Khattab. 2 tahun setelah Nabi wafat masih Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Begitu, nggak sampai 30 tahun. Seluruh jazirah Arab masuk Islam, Romawi Parsi tumbang. Kenapa? Karena Nabi ketika dakwah, istri-istri beliau itu semua pembela agama. Ibunda Khadijah habis-habisan harta sampai wafat dengan baju tampal-tampal. Semua harta terkaya jazirah Arab waktu itu beliau wanita terkaya, habis semua untuk agama. Nah, kemudian Siti Aisyah pun begitu. Pernah 2 bulan rumah Ibunda Aisyah itu nggak keluar asap, nggak ada masak roti, makan korma saja, nggak makan roti, sabar. Bagaimana nggak hebat agama kalau punya istri begini? Nah kalau kita punya istri sontoloyo kita tak bisa terbang 2 sayap. Mau sholat tahajud aja digeret kita. Kita ke masjid dibentak-bentak sama dia. Kita beli sajadah kena marah. Kita belajar agama pulang dari masjid kita belajar agama dimarahi. Mana bisa kita terbang 2 sayap kalau istri seperti ini. Ada duit dibeliin sama dia handphone baru. Ada duit lagi dia beli laptop. Ada duit lagi dia beli lipstick. Ada duit lagi dia beli kalung. Ada. Mau sedekah sama bapak kita aja sama ibu kita aja kita dimarahin. Bagaimana mau kita terbang 2 sayap mendapatkan agama? Oleh karena itu benar itu. Untuk supaya sukses keagamaan kita, pendorong paling hebat itu istri. Kata Allah itu pakaian kita. Bagaimana kita berani keluar rumah kalau nggak pakai pakaian coba? Telanjang bulat, bugil, mana berani kita? Justru kita punya harga diri itu kalau pakaian kita itu terhormat. Kalau istri kita terhormat, kita mau ke mana-mana pun bisa mengangkat wajah. Nabi Nuh itu dakwah 420 tahun. Nggak berhasil. Hanya berhasil mengislamkan 80 orang. Kenapa? Istrinya nggak mendukung. Istrinya nggak mendukung. Istrinya justru mengatakan kepada orang, jangan percaya suamiku itu ada gilanya. Macam mana Nabi Nuh mau dakwah kalau istrinya malah men-smashnya jatuh begitu. Nah itu. Kendaraan juga. Nabi itu kendaraan terbaik. Kendaraan Nabi itu Qaswah. Namanya onta, Qaswah. Unta merah. Kalau sekarang kira-kira kalau unta merah itu sederajat dengan Alphard gitulah, Mercy. Sebegitulah Rasulullah punya kendaraan itu. Sehingga dipakai perang, dipakai pergi haji, dipakai musafir. Nggak mogok-mogok di jalan gitulah kira-kira. Kita pun disuruh punya kendaraan yang baik. 3 yang membahagiakan Bani Adam, kata Nabi. Sa'adatul Bani Adam. Ada 3, salah 3. Yang pertama istri yang baik. Yang kedua rumah yang baik. Yang ketiga adalah kendaraan yang baik. Rumah bukan mesti mewah. Tapi baik. Baik maksudnya apa? Laki-laki dengan perempuan terpisah. Kamar mandinya ada. Tempat tahajudnya ada. Tempat untuk tamu ada. Menerima dengan lapang dada. Waliyasa'ka baituka, lebarkan rumahmu. Kalau ada keluhan-keluhan dari keluarga kita terima. Ini yang membuat kita terbang tinggi. Mencapai derajat yang tinggi di dalam Islam. Jaga kalau udah punya istri yang baik, jaga jangan sakiti. Kalau sudah punya kendaraan yang baik, syukuri. Ini kadang-kadang, karena taatnya katanya nggak sempat ngurus sepeda motor.
Berlumut sepeda motornya. Saya nggak sempat, saya hanya jikir-jikir sholat. Nabi aja nggak ada lawannya dalam ibadah. Ontanya bersih, terurus. Ini kadang-kadang saya terlalu sibuk jikir dan sholat. Sepeda motor nggak dicuci 2 bulan. Bukan begitu Islam. Kendaraan yang baik itu salah satu penunjang agama dan kebahagiaannya anak cucu Nabi Adam, yaitu manusia. Terima kasih. Masya Allah. Iya, baik. Insya Allah sudah cukup ya pertanyaannya ya. Ada lagi Kang Nasrun? Barangkali ada yang ingin ada yang bertanya kembali? Ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana manajemen perasaan untuk keluarga yang LDR nih Ustadz, long distance relationship? Ya, begini ya. Saya pun sudah mengalami juga itu. Saya di Jakarta, istri saya di Medan. Dan ada masalah lah dengan anak yang harus diurus ya waktu itu. Ya, berat sih. Hidup tanpa istri itu berat. Kalau sekedar makan, kita bisa belanja apa di warung Padang lebih enak dari masakan istri. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita temukan tanpa istri. Kasih sayang dan perhatian istri. Kasih sayang dan perhatian istri itu tidak bisa dibayar itu, karena itu muncul dari hatinya. Sama dengan ibu lah. Ibu itu menyusukan anaknya, jam 2 malam bangun menyusukan anak bayinya. Babysitter juga gitu. Jam 2 malam bangun ngasih susu anak kita. Sama, tapi motivasinya beda. Ibu bangun malam ngasih susu anaknya itu karena cintanya. Babysitter bangun malam ngasih susu anak kita karena duitnya, gajinya. Motivasi itu menimbulkan aura yang berbeda dengan hasil yang berbeda. Motivasi berbeda, auranya berbeda. Istri memberi kita makan itu dengan kasih sayangnya. Nah, kalau kita pergi ke tempat rumah bordir, itu perempuan-perempuannya katanya ramah-ramah tuh. Mas, diurut lagi bahu kita. Tapi dia mengharapkan duit kita dengan cara yang haram. Istri kita mengurut bahu kita sambil terkantuk-kantuk. Itu karena cintanya. Auranya beda. Maka bagi orang yang jauh dari istri, saya doakan cepat bisa bersatu dengan istri. Lain. Tidur di sebelah istri, 3 jam aja rasanya udah kayak 3 tahun. Tapi kalau tidur sendiri pakai guling, 3 tahun terasa 3 jam. Jadi saya pikir jangan jauh-jauh dengan istri. Ya, saya ini selama corona ini lockdown, saya sudah hari ke-13. Saya bilang tadi, habis maghrib saya bilang sama istri, saya bahagia sekali. Ini gara-gara corona kita bisa nggak berpisah 13 hari, 13 malam. Biasanya dakwah keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri, kamu saya tinggal-tinggal. Alhamdulillah corona ini rupanya membawa berkah. Saya lihat matanya berkaca-kaca. Masya Allah. Dalam hatinya, untung kalau nggak ada corona kamu nggak tidur sini. Jadi rupanya berbahagialah orang yang bisa bersama istri. Sebab istri itu dari tulang rusuk. Dia itu dari tulang rusuk, mendila. Artinya istri itu pendamping kita. Jangan dipuja-puja karena dia tidak dari rambut kepala. Dan jangan diinjek-injek, dia bukan dari keset kaki kita dibuat. Dia dibuat dari tulang rusuk. Di sebelah kita dia itu. Pendamping kita itu. Tempat berbagi perasaan, bahagia dan kesusahan. Banyak suami kalau susah ngadu sama istrinya. Diskusi sama istrinya. Begitu kaya seneng, diskusi sama sekretarisnya dia. Ini aneh ini. Oleh karena itu kita bersyukur punya istri, kita jaga istri kita dan doa sama Allah supaya kita di dunia ini bisa bersama-sama. Kalaupun berpisah di dunia karena agama, nggak apa-apa. Karena nanti di akhirat kita akan bersatu dekat sekali kalau kita berpisah karena agama. Orang berpisah dengan istri karena dunia aja mau, masa gara-gara agama nggak mau? Nah ini kira-kira. Ya, baik. Alhamdulillah. Sudah cukup terjawab ya. Jadi jangan LDM ya. Semakin dekat insya Allah. Hah? Gimana? LDR bukan LDM. Oh, LDR ya. Oh, tadi LDM sorry tadi. Salah ngetik berarti ya. Iya, jadi long distance. Iya, tersiksa ya Bu ya.
kalau berjauhan ya. Nggak enak, Insya Allah. ya, nggak enak. Jadi ada hikmahnya ya. Ketika sekarang ada lockdown, akhirnya sering di rumah ya. Wah, sudah Iya. 13 hari nih, satu kamar Masya terus. Allah. Bulan Ini- madu lagi ya, Buya ya. Ya, benar, serasa bahagia bulan madu benar. ya. Masya Allah. Wah, benar-benar. Sampai cuci tangan diambilin, ya kan. Masya Serbet Allah. disediain, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Kan pengen aja. cepat udahan ini kayaknya. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu ya. Nah, ini dari chat yang ada di grup partisipan. Saya punya sohib, ini dari Abdul Hamid. Saya punya sohib tersebut pernah datang melamar Ahwat. Ahwat tersebut adalah anak sematawayang dan tinggal di Tangerang bersama orang tuanya. Dan sohib saya di Kabupaten Bekasi dan bekerja di Bekasi. Nah, sewaktu saat datang menghadap orang tua si Ahwat dengan tujuan melamar, lamarannya diterima tetapi orang tua si Ahwat tersebut meminta si laki-laki tinggal setelah menikah. Sohib saya bekerja di Bekasi. Mau tanya Ustadz, apakah wajib memenuhi permintaan orang tua si Ahwat sementara laki-laki ingin si Ahwat tinggal bersama di Tangerang berarti ya? Ya, bersama begini. suaminya. Ya begini, sebaik-baiknya memang setelah menikah istri itu ikut kita di rumah kita sendiri agar kita bisa berjalan suami istri itu dengan kemauan kita tanpa adanya ikut campur orang tua, lebih merdeka lah. Dan kalau kita ada apa-apa dengan kita berdua juga hanya kita berdua yang menanggung. Kadang kita cuma makan tempe aja, tapi karena berdua rasanya nikmat. Tapi kalau kita makan tempe goreng aja gitu, terus mertua ada, ketahuan, mertua marah-marah, kamu ini nggak pandai cari duit, kamu anak saya seumur hidup saya kasih makan enak, gara-gara kamu sengsara makan tempe. Padahal kita makan tempe berdua dengan istri, bahagia. Sebab tempe itu disuapkan ke mulut kita, tempe kita suapkan ke mulutnya, kita bahagia. Tapi itu tidak bisa terjadi kalau satu rumah. Tetapi kalaupun tidak bisa serumah sendiri dengan istri di rumah sendiri, kalaupun harus menumpang, tidak salah menumpang di rumah mertua si laki-laki. Jadi saya menumpang di rumah mertua saya, di rumah istri, di rumah orang tua istri saya, itu bagus. Sebab ibu mertua saya akan servis. Saya nggak boleh sakit, saya nggak boleh kelelahan, takut karena kalau saya sakit kemudian mati kan anaknya jadi janda. Jadi kita diservis benar-benar. Yang kurang bagus itu kalau saya bawa istri saya numpang di rumah ibu saya. Bapak saya itu nggak bagus. Ada 3 wanita yang tidak boleh satu rumah, kata Nabi. Yang pertama, jangan satukan istrimu dengan ibu kandungmu. Karena 2 orang ini pasti salah satu menderita. Jumpa ibu yang galak, istri saya menderita. Jumpa istri yang galak, ibu saya yang menderita. Ibu saya dengan istri saya itu tidak boleh satu rumah. Kalau ada istri bisa hidup satu rumah dengan ibu mertuanya, ini wanita luar biasa. Ini luar biasa. So dia pasti menahan perasaan. Sebab ibu mertua wanita maksudnya ibu saya. Ibu saya itu melihat istri saya kecil aja salahnya sebesar gunung di mata ibu saya. Bagi saya kesalahan istri saya itu kecil, tapi bagi ibu saya tidak bisa. Kenapa? Karena ibu saya mau istri saya itu perfect, sempurna. Nggak mungkin, mana ada. Tapi kalau saya tinggal di rumah ibu mertua saya, maka ibu mertua saya kalau ada salah saya, dia bilang sama istri saya apa? Wes sabar, itu suamimu. Kalau dia mati, kamu janda nggak punya suami kamu. Jadi memang ibu mertua saya itu pasti lebih servis terhadap saya daripada ibu saya terhadap istri saya. Jadi kalaupun harus numpang, jangan bawa istrimu menumpang di rumah ibumu. Tapi bawalah dirimu yang menumpang di rumah mertuamu. Di perumahan mertua indah. Itu lebih baik daripada di perumahan orang tua indah. Yang kedua, jangan satukan istrimu dengan saudara perempuanmu. Itu kalau jumpa mbak kita yang galak, istri kita minggat. Kalau jumpa istri yang galak, mbak kita yang minggat. Memang tidak baik 2 wanita ini disatukan. Ibumu dengan istrimu, istrimu dengan kakak atau saudara perempuanmu. Dan yang ketiga, mudah-mudahan tidak terjadi sampai hari kiamat. Jangan satukan istrimu dengan istrimu. Itu 2-2 mati. Rasulullah istrinya 12 ketika Siti Khadijah wafat.
Tidak ada satu pun yang disatu rumahkan oleh Rasul. Semua punya rumah masing-masing. Mahal dong. Ya nggak usah kawin banyak. Kok repot. Masa istri 4 satu rumah. Satu kamar lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian saja. Saya memang gayanya begini orang Medan. Jadi kaget. Jangan kaget. Terima kasih. Silakan Kang Nasrun. Iya. Kita masih ada pertanyaan Kak Daru ya? Mungkin ada dari iya, sebelum Oke, kita ini pertanyaan terakhir, mungkin kita akan ada sedikit informasi ya dari informasi ya. Iya, informasi yang kemarin pada pertemuan pertama sudah melakukan donasi ya. Pada saat pertemuan pertama kita bekerja sama dengan Yayasan Harapan Amal Mulia dan sudah sudah disalurkan ya donasinya ya. Kami persilakan Kang Nasrun. Ya, alhamdulillah dari kajian pertama setelah kita bekerja sama dengan Yayasan Harapan Amal Mulia dalam program Amal Mulia Peduli, di mana Yayasan Harapan Amal Mulia ini memiliki program paket keluarga harapan untuk membantu keluarga kecil yang terdampak oleh wabah corona atau COVID-19 ini. Dan alhamdulillah sudah disalurkan ke beberapa daerah berupa paket sembako. Ya, ini bisa kita lihat di screen. Ini adalah dokumentasi penyaluran program paket sembako untuk keluarga yang terdampak corona. Ya, seperti kita ketahui banyak sekali, mungkin tidak hanya mereka yang memang dia pasien dari corona, tapi juga banyak juga dari keluarga-keluarga yang penghasilannya ini terdampak karena wabah ini, seperti itu, karantina wilayah dan lain sebagainya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi jazakumullah khairan katsira kepada seluruh donatur yang telah memberikan donasinya melalui kajian online ini. Kemudian juga ini salah satu sponsorship kita, di mana tentu saja di saat menghadapi wabah corona ini kita memerlukan banyak nutrisi ya, diantaranya hal-hal yang bisa kita banyak konsumsi untuk menaikkan imunitas kita dalam menghadapi wabah ini adalah mengkonsumsi kurma, kemudian juga madu, dan ini sangat spesial. Kenapa? Karena kurmanya itu didatangkan langsung dari Palestina. Kemudian juga ada madu Gaza yang tentu saja ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dan bagi para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dengan produk-produk ini bisa langsung menghubungi atau bisa mengunjungi websitenya www.katasuna.com dan juga Katasuna ya. Kemudian juga kita terima kasih kepada MIM ya yang telah membantu untuk sponsorship dalam media partner kita dalam kegiatan kajian online ini. Ya, baik Kang Nasrun, terima kasih sudah membantu saya. Insyaallah kita akan ada sesi pertanyaan langsung mungkin ya Bu ya, terakhir ya sebelum kita Baik, silakan. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ya, silakan di on-kan atau saya ingin yang melambai tangan boleh. Yang melambai tangan nanti saya akan pilih. Mana? Ada ini Galaxy J7 Prime. Ini tidak ada namanya nih. Ini Hendrar Ali. Ini. Ya. Silakan. Ya, silakan Pak Hendar. Pak Hendar. Masya Allah. Iya, silakan. Silakan Pak Hendar Ali. Oh, tidak ada ini suaranya ya. Atau kita lanjut. Tadi ada yang sudah melambaikan tangannya. Ini ada Bapak Dimas dari Bekasi. Silakan Pak Dimas. Ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Tengku Zulkarnain yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Amin. Sudah lama saya merindukan untuk bertemu dengan Buya dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa berjumpa dengan Buya. Mudah-mudahan Buya sekeluarga Allah berikan kesehatan dan keberkahan dan tentunya Allah senantiasa mengistiqomahkan Buya dalam
amar ma'ruf nahi munkar. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Silakan pertanyaannya, Pak Hendar Ali. Namanya keputus ya? Iya. Koneksi audio. Ya, halo. Ya, agak keputus. Mungkin kita berikan kesempatan yang lain dulu ya. Karena Kak Dimas. Mana? Silakan. Silakan, Kak Dimas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja. Alhamdulillah. Ya, saya di samping saya ada istri saya juga nih, Bu ya. Bu ya mau tanya Bu ya, untuk hikmah cerita tentang Nabi Nuh yang istrinya durhaka itu bagaimana menjelaskan hikmahnya Ibu ya? Nah, saya ingin beritahu. Ya, terima kasih. Hikmah pertama bahwa perjuangan agama itu memang baru sempurna kalau istri ikut di dalamnya. Sokongan istri itu seperti sayap yang satu lagi, sehingga sempurna kita terbang dalam dakwah. Nabi Nuh dengan Nabi Lut, istrinya nggak mendukung, dakwah nggak berhasil. Nabi Lut belasan orang aja yang beriman. Nabi Nuh 80 selama 420 tahun. Jadi artinya setiap 5 tahun cuman berhasil mengislamkan satu orang karena istri nggak ikut. Jadi hikmahnya begini, tidak bisa kita hidup bahagia di dunia dan akhirat kalau istri kita bukan orang baik. Jadi istri baik itu perlu. Kalau sudah dapat, syukuri betul. Kalau nggak dapat, didik. Kalau nggak terdidik, ya apa boleh buat. Ya diganti yang baik. Coba kita bisa terseret itu. Apa boleh buat itu. Memang gitu. Jarang orang yang istrinya jahat, suaminya tetap baik kayak Nabi Nuh tuh jarang. Biasanya kalau istrinya udah jahat, ya suaminya satu hari nanti ikut jahat. Oleh karena itu, syukuri betul punya istri baik. Kata Nabi, dunia mata, wa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan. Dunia ini perhiasan. Yang paling mahal perhiasan di dunia ini permata. Permata. Diamond. Tapi kata Nabi, perhiasan di dunia ini yang terbaik bukan permata, tapi istri yang solehah. Jadi kalau kita udah punya istri yang solehah itu lebih baik dari permata. Jangan disia-siakan. Benar-benar dijaga. Kalau permata mana kita kasih tunjuk-tunjuk sama orang, dipegang-pegang orang, mana mungkin. Kalau batu kerikil, ya diletakkan di halaman rumah. Jadi istri permata. Lebih mahal dari permata, kata Nabi. Karena permata itu perhiasan dunia. Istri solehah, perhiasan dunia yang terbaik. Itu hikmahnya. Sedangkan seorang nabi yang bicaranya, pertindakannya dipelihara oleh wahyu, siang malam ada malaikat Jibril yang jaga, nggak sukses dakwahnya karena istrinya nggak baik, Nabi Nuh. Tetapi Sayyidina Bilal, seorang mantan budak, bajunya pun cuma satu helai, miskin, kadang makan, kadang enggak. Tapi istrinya muti'ah. Satu hari Siti Fatimah bertanya, ya Rasul, siapa wanita masuk surga pertama kali, langkah pertama dari umatmu? Kata Nabi, pikir Siti Fatimah tentu ibunda Khadijah atau Siti Fatimah atau Siti Aisyah. Radhiyallahu anhum. Apa kata Nabi? Wanita pertama yang melangkahkan kaki pertama ke surga, Muti'ah, istri Sayyidina Bilal. Kaget Siti Fatimah. Apa hebatnya? Ternyata taat sama suami. Satu hari Siti Fatimah langsung datang ke rumah Muti'ah radhiyallahu anha, besoknya tes. Datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab dari dalam rumah. Siapa? Fatimah, anak Nabi. Oh, mau ngapain? Mau bertamu kepadamu. Wah, Masya Allah, saya belum dapat izin dari suami. Kata suami, kalau ada tamu, nggak boleh diterima kalau nggak izin suami. Besok ya datang ya, saya minta izin sama suami saya kalau Fatimah mau datang. Fatimah radhiyallahu anha pulang. Besoknya datang Siti Fatimah, bawa anaknya Sayyidina Hasan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fatimah, iya, Masya Allah. Suami saya udah izin, kamu sudah boleh masuk. Tapi saya bawa Sayyidina Hasan. Wah, kalau Sayyidina Hasan saya mesti minta izin lagi besok. Besok balik ya, saya minta izin lagi. Tak izin. Kata Sayyidina Bilal, kalau Siti Fatimah bawa Sayyidina Hasan boleh. Kamu bagaimana? Itu cucu Nabi. Wah, datang. Besoknya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa yang datang? Fatimah. Bawa Hasan boleh masuk. Tapi saya bawa Hasan Husin. Waduh, kalau Husin saya belum dapat izin. Akhirnya
besok datang lagi ya. Akhirnya Sayyidina Bilal bilang, kalau Sayyidah Fatimah datang bawa anak-anaknya yang kecil-kecil, Sayyidina Hasanuddin, terima saja. Itu anak Nabi, cucu Nabi, terima. Maka hari berikutnya datang, diterima masuk. Alhamdulillah. Terus dilihat ada makanan sudah disediakan, air bersih dalam ember, kemudian ada tempat tidurnya sudah dirapiin. Tiba-tiba ada cambuk unta satu. Ditanya dia apa? Ini makanan untuk suami saya kalau pulang dari luar mau makan, udah ada makanan. Ini minum. Ini air satu ember. Untuk dia cuci muka, cuci tangan, kalau mau mandi atau wudhu, saya sudah sediakan. Masya Allah, makan, minum, semua ada sedia. Iya. Nah ini tempat tidur kok bersih rapi. Mana tahu dia mau mencampuri aku. Aku sudah standby untuk melayani suamiku. Masya Allah, kata si Fatimah. Lah ini cambuk untuk apa? Kalau dia nggak senang dengan servisku hari ini, aku persilahkan dia mencambukku. Nangis Siti Fatimah. Patutlah engkau wanita pertama melangkahkan kaki ke surga. Oleh karena itu, kita ingin istri kita seperti itu. Kalau enggak, ya kita didik, kita buat taklim tiap hari, bacakan Quran, hadis, setengah jam, baca hadis, setengah jam. Karena Quran, hadis itu membersihkan hati. Wayuzakihim, membersihkan hati mereka, sehingga istri kita menjadi lunak hatinya dan mudah masuk agama. Sehingga kita dua-duanya bisa menjadi pejuang-pejuang agama dan menjadi mulia di sisi Allah. Nggak makan, nggak apa-apa bagi istri yang soleha. Yang penting agamanya hidup. Tapi bagi wanita yang cinta dunia, biar agama nggak ada, yang penting makan. Wah ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat istri, jangan seperti istri Nabi Nuh. Tapi istri seperti istri Sayyidina Bilal, Muti'ah radhiyallahu anha. Atau seperti Siti Fatimah radhiyallahu anha, istri Sayyidina Ali. Atau seperti Ibunda Khadijah, istri Rasulullah SAW. Amin. Taqabbalallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 21:32 ya. Alhamdulillah Masya ini Allah. Sudah panjang. Masya Allah. Ya sudah cukup panjang ya. Tapi insya Allah Buya, ini adalah baru batch pertama ya. Baru part 1 lah istilahnya ya, baru part 1 ya. Insya Allah nanti kita akan ada kajian kembali untuk melanjutkan kajian dengan tema yang sama. Mungkin nanti kita akan membahas tentang bagaimana Rasul mendidik anak-anaknya ya, insya Allah. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang berbahagia, kajian ini akan kita adakan secara rutin. Insya Allah Buya nanti hari Sabtu malam Ahad kita bersama Babai Haikal. Alhamdulillah. Insya Allah. Jadi nanti buat Bapak Ibu yang insya Allah bisa bergabung, silahkan nanti kita akan buka linknya ya, kita akan broadcast. Untuk itu silakan Bapak Ibu bergabung di grup WhatsApp ya. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung, silakan ketikkan nama, kemudian kota asal dan juga nomor handphone. Nanti dari tim kita akan dimasukkan ke dalam grup. Silakan ya dengan mengetikkan nama underscore kota asal atau asal kota dari mana, underscore nomor handphone. Nanti kita akan masukkan ke dalam grup. Dan bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum sempat bertanya atau sudah memiliki pertanyaan tetapi belum sempat karena waktunya, silakan ketik di kolom chat ya. Nanti kita akan jawab ya. Nanti akan Buya jawab insya Allah di channel YouTube Buya. Channel YouTube-nya Buya apa Buya? Tengku Zulkarnain underscore official. Tengku Zulkarnain underscore official. Ya. Official. Nanti Bang Hendar Ali boleh ketik pertanyaan, nanti saya jawab di YouTube insya Allah. Insya Allah. Di Tengku Zulkarnain underscore official. Tadi terputus Bang Hendar Ali. Insya Allah. Baik, alhamdulillah dengan kajian seperti ini, dengan kajian lain kita bisa bersilaturahim Ibu ya. Secara rutin, insya Allah alhamdulillah dari Inggris ya, ada Ibu Marlina, alhamdulillah masih setia bersama kita. Ada juga dari Batam tadi, dari Kalimantan, dari Sumatera ya, dari Turki. Kalau tidak salah tadi sempat ada yang masuk tetapi sempat keluar ya. Mungkin sinyalnya seperti itu. Ya baik, mungkin langsung saja Bu ya, kesimpulan dari kajian pada malam hari ini silakan. Baik, terima kasih kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Maka kita menjadikan Islam ini sebagai agama kita ikuti Nabi sebagai panutan kita, bagaimana Nabi menservis istri beliau, bagaimana istri beliau melayani baginda Rasul,
Mudah-mudahan kita mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, menjadi suami istri di dunia dan menjadi suami istri di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh suami istri, ketika dia masuk surga, Allah langsung menyambutnya. Langsung. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Mereka dengan istri mereka bersama-sama masuk surga. Nah, ini surah Yasin. Nah, mereka bersama-sama masuk surga, minta apa saja di surga akan diberi Allah, dan Allah langsung menyambut dengan ucapan salam, sejahtera kamu semua. Qaulam mir rabbir rahim. Itulah ucapan Allah Tuhan mereka. Menyambut suami istri yang soleh dan soleha untuk masuk surga bersama-sama. Tidak ada kebahagiaan lebih besar melainkan masuk surga bersama istri. Menangis orang di surga kalau masuk surga nggak bawa istri. Perempuan akan menangis menggerung-gerung di surga kalau nggak bawa suaminya. Siti Asiyah masuk surga, penghulu wanita di surga. Tapi Fir'aun suaminya nggak masuk surga, kafir. Nabi Nuh penghulu di surga, tapi istrinya nggak masuk surga. Istrinya jahat. Tapi Nabi Muhammad, seluruh istri masuk surga, seluruh anak masuk surga, seluruh menantu masuk surga, seluruh mertua masuk surga, seluruh anak cucu masuk surga. Inilah kebahagiaan paling abadi di akhirat, di mana orang-orang soleh bersama-sama masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Buya sudah bergabung bersama kita. Insya Allah kita akan lanjut ya. Nanti kita akan informasikan di grup ya. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum bergabung di grup kajian, silakan ketikkan nama ya di kolom chat ya. Ketikkan nama, kemudian asal dan juga nomor handphone, silakan kami berikan kesempatan ya. Sambil Bapak Ibu mengetik, ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kang Nasrun, boleh informasinya? Iya, insya Allah tadi kita ulangi lagi, insya Allah nanti hari Sabtu malam ya, atau malam Ahad kita akan bersama Babe Haikal. Kita akan membahas mengenai bersama di surganya ya, bagaimana kita memanfaatkan rumah kita menjadi rumah surga, rumahku surgaku, seperti itu Adaru. Dan juga insya Allah nanti juga kita akan ada pemateri lain yang akan bergabung dengan kita. Selain Babe Haikal Hasan, ada juga Ustadz dari Sulaiman yang insya Allah nanti juga akan bergabung bersama kita. Dan juga sasaran kita tidak hanya untuk orang tua, tapi juga dalam mengisi hari. Kita tahu sendiri anak-anak juga sekarang semua harus sekolah di rumah juga. Nanti juga kita akan ada program dongeng untuk anak-anak Andaru, dongeng Islam, insya Allah dongeng online. Ya, dan insya Allah kita tidak hanya untuk orang tua saja, anak-anaknya juga insya Allah akan kita edukasi. Baik, alhamdulillah ya. Dan ini juga merupakan sebuah upaya kita bagaimana kita semua tinggal di rumah, tetapi kita masih bisa menikmati kajian, kita masih bisa menikmati edukasi-edukasi sehingga meningkatkan keimanan kita. Dan yang terakhir, insya Allah kami mengingatkan kepada Bapak Ibu ya yang ingin berdonasi, kami persilahkan mengetik atau transfer ya, silakan. Atau sebelumnya mungkin saya akan berikan informasi bagi sahabat-sahabat yang belum join grup, ini bisa juga diketik bit.ly /join kajian online ya. Sekali lagi bit.ly /join kajian online, nanti akan otomatis masuk ke admin WhatsApp admin ya kita, seperti itu. Nanti kita akan share di situ link untuk bergabung di grup ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan kajian online yang akan kita laksanakan ya. Kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, kami persilakan. Yang pertama ada Lembaga Sosial Human Initiative ya,
bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang ingin membantu dalam program Bantu Indonesia untuk tenaga kesehatan, ojol, dan juga pedagang kecil. Kami persilakan transfer ke nomor rekening BCA atas nama PKPU dengan nomor rekening 60340101 dan dapat konfirmasi ke 0812-2048-454. Dan selanjutnya kami persilakan juga Bapak Ibu yang ingin berdonasi kepada Amal Mulia atau Yayasan Harapan Amal Mulia dengan program Paket Keluarga Harapan Bantu Keluarga Kecil Terdampak Corona, dapat transfer ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri 717-313-4147 dengan harga 175.000 per paket sembako. Dan ini adalah penyaluran yang kemarin sudah kita dilakukan ya. Selanjutnya adalah informasi dari Katasuna. Ini ada kurma ya, kurma hijau ya. Betul, ini asli dari Palestina, membeli sekaligus berdonasi. Ada ininya juga, websitenya juga, nomor kontak person, silakan. Ya, ada madu juga, ada ini harga dan juga beberapa produk, ada saffron juga. Ya, baik. Dan terakhir, sahabat-sahabat semuanya, kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa pendukung acara pada malam hari ini. Apa saja, Kang Nasrul, silakan. Iya, sekali lagi kepada Yayasan Harapan Amal Mulia, kemudian juga Human Initiative, PKPU, kemudian juga sahabat-sahabat kita di Muslim, di MIM ya, di MIM, kemudian juga ada Katasuna dan juga untuk desain kita yang dibantu oleh Akeno Multimedia. Baik, semoga kita bisa terus bersinergis dan juga kami memberikan kesempatan bagi sahabat-sahabat semuanya yang ingin bersinergis melalui program kajian online. Kami persilakan menghubungi admin ya. Mudah-mudahan kita bisa terus bersinergis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah Bapak Ibu sudah cukup banyak ya yang melakukan registrasi. Kami ingatkan sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin registrasi, silakan, masih kami tunggu ya. Baik. Ada lagi informasi Kang Nasrul barangkali? Ya, kami juga ingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama berbagi kebaikan dalam program kajian online ini dengan mengajak kerabat, keluarga, saudara untuk bergabung dalam kajian ini. Insya Allah kita tidak hanya mendapatkan ilmu atau wawasan dari para pemateri yang tentu saja pemateri yang sudah mumpuni, tapi juga kita bisa menambah silaturahim dengan saudara-saudara kita yang hadir dari berbagai pelosok di Nusantara, dari mulai Sumatera, Kalimantan, kemudian juga ada yang dari Indonesia bagian timur, dan tidak hanya itu juga ada dari saudara kita yang dari Inggris ya, Ibu Marnina, dan juga dari Turki, insya Allah. Mudah-mudahan kita tetap dengan mulai kajian lain ini kita bisa banyak menambah saudara lagi ya, Daru. Amin. Insya Allah kita akan terus bersilaturahim ya, Kang Nasrun. Insya Allah tadi sudah disebutkan malam minggu nanti akan ada kajian bersama Bapak Haikal. Silakan masuk ke grup dan nanti kita akan sebar link untuk masuk untuk join ya di Zoom ini, dan boleh Bapak Ibu silakan forward sebanyak-banyaknya ya ke sahabat-sahabatnya, kepada kerabat-kerabatnya, pokoknya sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa bersilaturahim ya. Dalam kajian online ya, ngopi online. Ngopi online. Apa ngopi Kang Nasrun? Ngobrol perkara iman. Nah, online. Ngobrol perkara iman. Baik. Nanti hari Minggu kita ada Ustadz dari Sulaiman ya, seperti biasa jam 8 malam. Silakan siapkan pertanyaannya. Untuk temanya pada malam Minggu nanti kita insya Allah akan mengambil tema di surga aja. Nah, maaf saya salah tadi ya. Jadi ada di rumah aja. Nah, ini di surga aja. Di surga aja. Betul. Kira-kira bagaimana nih kiat-kiatnya mempersiapkan supaya kita masuk ke surga, dan surga itu untuk siapa aja sih? Kan gitu ya. Nah, untuk itu kami undang nanti sahabat-sahabat untuk bergabung di kajian ngopi ngobrol perkara iman online ya bersama Bapak Haikal di malam Minggu tanggal berapa ya malam Minggu ya? 4 April ya kalau tidak salah. Tanggal 3. Iya.
Karena sering di rumah jadi nggak tahu tanggal ini. Ya, sampai kita gak lupa hari ya, lupa tanggal. Masya Allah. Sabtu Pokoknya malam hari kan. pokoknya hari Sabtu malam Minggu bersama Bu Hekal, hari Minggu malam Senin bersama Ustadz dari Sulaiman. Oh iya, dan satu lagi kan Nasrun, insya Allah kita akan ada kajian tematik ya. Kajian tematik bersama Ustadz Zikri ya. Ustadz Zikri, insya Allah kita akan Ustadz milenial ya. Beliau insya Allah akan menyampaikan materi tentang Sirah Nabawiyah ya, tentang Rasul Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan bikin atau kita akan buat beberapa kali pertemuan, kalau tidak salah 10 pertemuan ya, 10 kali pertemuan online, mulai dari kelahiran sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan berbagi ilmu di grup yang insya Allah mungkin Bapak Ibu sudah bergabung atau mungkin yang belum, silahkan bergabung dengan mengetikkan nama, asal, dan juga nomor handphone. Baik. Terima kasih kepada yang sudah bergabung ya. Ada Pak Dadan, hatur nuhun Pak Dadan sudah bergabung. Ya. Ada ini Galaxy J7 Prime ini nggak ada namanya nih Kang. Nggak ada namanya ya. Iya. Kemudian ada Kang Abdul Aziz, ada Kang Abdul Hamid, ada Abu Zaila, Abu Hafs, ada Ani Ardianggar, ada Diki, ada Dinar, ada Gali, ada Hendar, Ali Irawan, ada Jahidin, ada Kadimas, ada Ibu Marlina ya, Ibu Marlina dari Inggris. Semoga istiqomah Bu ya. Ajak teman-temannya Ibu yang ada di Inggris untuk bergabung bersama kita. Ada Muslim, ada Rahmat, ada Ratna, dan pokoknya banyak lainnya. Terakhir ada Zainal karena posisinya di huruf Z. Baik, Kang Nasrun, mungkin insya Allah pertemuan pada malam hari ini, kajian pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Boleh silakan diajak Bapak Ibu untuk masuk ke grup ya. Kita akan berikan informasi-informasi terkait dengan kajian-kajian yang akan kita laksanakan di nanti. Akhir kata kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Baik, insyaallah. Baik, boleh kita lambaikan tangan ya untuk menutup acara ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di grup kajian. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita di sesi yang lain dan akan diinformasikan melalui grup WhatsApp ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.